ngerasain juga apa yang teman-teman rasain. Misalnya kayak hajatnya belum kunjung terkabul, doanya belum. Percaya deh dengan keajaibannya sholawat. Percaya dengan syafaatnya Rasulullah. Percaya bahwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNA Sutari. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman udah banyak yang ngechat aku lewat WA di nomor ini. Cuman emang akhir-akhir ini itu aku jarang bales karena emang beberapa waktu kemarin sempat bed rest juga, sempat sakit juga. Jadi mohon maaf belum aku sempat bales. Terus berkaitan dengan chat yang masuk, aku tuh tertarik gitu ya ngebahas tentang hal ini, yaitu tentang ada beberapa chat yang masuk yang intinya tuh nanya kayak gini, Kak, gimana ya caranya supaya kita itu percaya dengan keajaibannya sholawat. Jujur aku sempet kayak kaget gitu ya dapat pertanyaan seperti itu. Gimana caranya supaya yakin dengan keajaibannya sholawat? Padahal kan mungkin kita udah banyak gitu ya di luar sana, di channel-channel selain punya aku ini yang ngebahas tentang keajaibannya sholawat, yang udah ngerasain tentang keajaibannya sholawat. Nah tapi ternyata banyak juga nih yang masih ragu atau masih nggak yakin dengan keajaibannya sholawat. Mungkin banyak faktor ya yang menyebabkan ada sebagian orang yang masih belum percaya dengan keajaibannya sholawat. Tapi kebanyakan nih faktor utamanya itu karena hajat atau doa yang dia inginkan itu belum terkabul. Padahal dia udah ngamalin sholawat, misalnya udah cukup lama gitu. Nah biasanya karena hal itu yang menyebabkan orang itu kayak ragu dengan keajaibannya sholawat. Sedikit curhat nih ya buat teman-teman. Siapa tahu dari cerita aku ini bisa membuat teman-teman itu kayak bangkit lagi untuk tetap percaya dengan keajaibannya sholawat. Jadi mungkin kalian udah ngelihat video aku itu udah cukup lama gitu ya, dan aku sering banget menceritakan tentang kisah keajaibannya sholawat, terutamanya dari kisah aku sendiri. Nah, dari perjalanan aku memulai riyadhah ngamalin sholawat itu sejak tahun 2016. Nah, itu masih ada satu hajat yang masih belum tercapai. Ya, sampai sekarang, sejak 2016 sampai saat ini, satu doa itu masih belum terkabul. Padahal itu termasuk doa yang aku ulang-ulang terus gitu, yang aku hampir jadikan doa yang aku panjatkan tiap hari. Tapi sampai detik ini, emang doa itu belum terkabul. Tapi aku selalu meyakini bahwa doa aku itu pasti terkabul. Pasti. Karena itu janjinya Allah gitu. Siapa yang berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Apalagi diiringi dengan amalan sholawat. Kenapa yakin dengan amalan sholawat? Karena sholawat ini adalah salah satu wasilah atau perantara saat kita berdoa. Jadi saat kita berdoa dengan diiringi amalan sholawat, itu ibaratnya kita berdoanya gak sendirian gitu. Kita menghadap Allahnya gak sendirian, tapi kita ngajak Rasulullah, kita minta syafaatnya Rasulullah. Karena kalau kita sendiri nih yang ngadep Allah, siapa sih kita di hadapannya Allah gitu? Seberapa banyak sih amalannya kita? Seberapa banyak kebaikannya kita? Nggak ada apa-apanya gitu. Kita tuh masih banyak dosanya, banyak maksiatnya. Nah tapi karena kita meminta syafaatnya Rasulullah, kita minta wasilahnya gitu ya, perantaranya Rasulullah. Nah insya Allah doa kita tuh bakal lebih cepat terkabul gitu. Nah kalau teman-teman pengen tahu tentang pembahasannya ini, teman-teman bisa cari deh video-videonya kayak Cak Nun gitu, Habib Novel Alaidrus. Beliau itu yang menjelaskan gitu ya, kenapa kok dengan amalan sholawat gitu. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Balik lagi ke masalah doa aku yang sampai saat ini belum terkabul gitu. Padahal aku udah berdoa tentang hal tersebut sejak 2016 gitu. Jadi mungkin ini aku ngerasain juga apa yang teman-teman rasain. Misalnya kayak hajatnya belum kunjung terkabul, doanya belum kunjung dikabulkan sama Allah. Aku pun juga ngerasain hal tersebut. Tapi yang aku selalu yakini adalah bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan kita itu adalah perjalanan menuju Allah atau ilahi roji'un gitu. Kembali kepada Allah, kepada yang menciptakan kita. Dalam proses perjalanan tersebut,
mungkin ada masa-masa dimana kita ingin melihat pemandangan-pemandangan yang kita inginkan gitu. Misalnya kita kepingin melihat gunung, melihat pantai. Nah, sama kayak dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, mungkin ada keinginan-keinginan yang ingin kita capai gitu. Ada target-target hidup yang ingin kita capai. Kayak misalnya pingin punya cita-cita masuk universitas A, B, C, D gitu, pingin berkarir di pekerjaan ini gitu. Jadi dalam perjalanan hidup kita pasti ada keinginan-keinginan gitu ya, hajat-hajat yang ingin kita capai. Tapi tetap perjalanan utamanya adalah ilahi roji'un, kembali kepada Allah. Jadi misalnya saat perjalanan itu kita pingin melihat pantai, dan untuk mencapai ke pantai tersebut kita naik sepeda, kita ngayuh sepeda. Nah, jadi bisa dibilang pantai ini adalah keinginan atau hajat yang ingin kita capai, dan proses pergi ke pantainya itu kita mengayuh sepeda, itu ibaratnya kita lagi mengayuh, lagi melantunkan, lagi mengutarakan doa-doa kita kepada Allah. Karena yang bisa membuat kita mencapai hajat kita adalah Allah, dan salah satu caranya adalah lewat doa. Selama kita terus mengayuh sepeda kita dan mengarahkan sepeda kita kepada jalan menuju pantai tersebut, maka insya Allah suatu saat kita bakal nyampe ke pantai yang kita inginkan. Ya sama halnya dalam hidup kita. Saat kita terus mengayuh doa-doa kita kepada Allah, kita terus tetap bergantung kepada Allah, mengarahkan hidup kita kepada Allah. Nah, suatu saat ya pasti kita bakal ngelihat pantai yang kita inginkan. Kita insya Allah bakal ngelihat mencapai hajat yang kita inginkan, doa yang kita inginkan. Atau bisa jadi nih, pantai yang sedang kita tuju itu adalah pantai yang berbahaya. Pantai yang mungkin ombaknya gede, pantai yang mungkin banyak binatang-binatang yang bisa membahayakan nyawa kita. Nah, sedangkan Allah sudah menyiapkan pantai lain yang lebih indah, tapi mungkin perjalanannya agak sedikit lebih jauh dibandingkan pantai yang tadi. Nah, kira-kira nih, kalau kita dihadapkan pada keadaan tersebut, kita pilih mana? Pilih pantai yang berbahaya tadi, yang mungkin kelihatannya udah deket, atau memilih pantai yang mungkin perjalanannya lebih jauh, tapi pemandangannya lebih indah dan tidak berbahaya. Nah, kita pilih yang mana? Kalau aku, pasti pilih pantai yang jaraknya lebih jauh. Kenapa? Karena pemandangannya lebih indah, dan yang pasti pantai tersebut lebih aman dibandingkan pantai yang jaraknya udah deket tadi. Lebih aman, pemandangannya lebih bagus. Gak apa-apa jaraknya lebih jauh. Toh, selama perjalanan itu mungkin aku bakal ngelihat pemandangan-pemandangan yang indah. Aku bisa terus mengayuh sepeda aku, bisa merasakan udara yang lebih segar. Gak apa-apa lebih jauh, gak apa-apa sedikit lebih lama, tapi yang penting aku bisa mencapai sesuatu yang lebih indah yang sudah disiapkan oleh Allah. Sama halnya dengan perjalanan hidup ini, kita pasti ada keinginan-keinginan yang ingin kita capai, hajat-hajat yang ingin kita raih. Lalu kita berdoa kepada Allah. Nah, karena Allah lebih mengetahui isi alam semesta ini, Allah yang lebih mengetahui rahasia hidup ini, dan Allah sangat sayang kepada kita, dan gak kepingin kita celaka gitu ya. Nah, makanya kadang keinginan kita atau hajat-hajat kita itu seolah-olah kayak gagal gitu loh, kayak gak dikabulin atau gak kunjung terkabul. Misalnya nih, saat kita udah berusaha semaksimal mungkin, terus kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ngamalin sholawat udah sejak lama, tapi ternyata apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan masih belum terkabul, atau malah kita gagal. Nah, mungkin itu adalah yang terbaik buat kita saat ini. Bukan karena Allah gak sayang sama kita, tapi karena ya itu yang terbaik buat kita saat ini. Allah gak pingin kita celaka, dan Allah ingin kita berproses jauh lebih baik lagi untuk menempuh perjalanan kita lagi, karena Allah sudah menyiapkan hadiah yang jauh lebih indah dari apa yang kita inginkan. Contoh dari perjalanan aku sendiri, misalnya pas aku berdoa kepada Allah pingin ke Jepang 2017, bener-bener berdoa sungguh-sungguh gitu ya, pingin kesana 2017. Nah, ternyata sama Allah dikabulinnya itu tahun selanjutnya, tahun 2018, dan itu pun akhir.
Dan aku lebih bersyukur karena di tahun tersebut aku bisa bertemu dengan keluarganya Bapak Hitoshi, ketemu sama teman aku yang dari Jerman, ketemu sama Noah. Dan mungkin kalau aku berangkat 2017, aku nggak akan bisa mempelajari Jepang sampai sejauh itu gitu. Jadi ya emang gitu ya, Allah itu pasti punya waktu yang terbaik untuk setiap hambanya. Terus juga kita harus menerima apapun yang sedang kita jalani hari ini, saat ini, detik ini. Karena kalau kita menerimanya dengan lapang dada, kita menerimanya dengan sepenuh hati, nerimo ing pandum gitu ya kalau katanya orang Jawa. Nah itu sama halnya kayak kita bersyukur. Terus kita berprasangka baik kepada Allah bahwa ya suatu saat kita bakal ke tempat yang jauh lebih bahagia, karena ini kita sedang menjalani skenario terbaik dari Allah. Nah jadi teman-teman, percaya deh dengan keajaibannya sholawat, percaya dengan syafaatnya Rasulullah, percaya bahwa Allah pasti akan memberikan kita yang terbaik di waktu yang tepat. Atau saat kita udah mulai ragu atau ngerasa kayak kehilangan semangat untuk ngamalin sholawatnya, kita bisa melihat kisah-kisah orang lain yang mengalami keajaiban sholawat itu, yang menempuh perjalanan cukup panjang gitu loh. Jadi nggak langsung kayak menerima keajaiban gitu. Karena banyak juga nih dari cerita teman-teman yang kayak misalnya pingin punya pekerjaan. Nah nggak serta-merta langsung seminggu 2 minggu dia ngalamin keajaiban sholawat. Kadang butuh setahun 2 tahun untuk merasakan keajaiban itu gitu. Jadi nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya. Nah, kita juga harus belajar dari para nabi dan rasul gitu ya. Contohnya Nabi Zakaria. Teman-teman bisa ngelihat nih di surah Maryam, bisa dilihat di terjemahannya di awal-awal. Di situ Nabi Zakaria itu benar-benar sabar untuk menanti datangnya keturunan gitu ya. Bahkan dalam doanya beliau mengatakan bahwa beliau nggak akan pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah, meskipun keadaannya beliau sudah tua, sudah beruban, bahkan istrinya dicap mandul, tapi beliau tetap percaya bahwa Allah sangat berkuasa untuk bisa memberikannya keturunan. Menerima apapun yang kita alami saat ini dan menikmati prosesnya. Fatum brutum amor fati, nerimo ing pandum. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semangat terus ngamalin sholawatnya, dan semoga hajat-hajatnya teman-teman bisa terkabul. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.